بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ananda pagi ini? Semoga kabar Ananda semua baik-baik ya. Amin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pertemuan sebelumnya, yaitu tematik 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, Ananda sekarang buka bukunya di halaman 102. Pembelajaran kelima. Ini pembelajaran kelima. Materinya yaitu keragaman olahraga kesukaan. 2. Menentukan hasil pengurangan ribuan dengan teknik tanpa meminjam dan meminjam. Ustazah ulang, materi kita di pembelajaran kelima yaitu keragaman olahraga kesukaan. Kedua, menentukan hasil pengurangan ribuan dengan teknik tanpa meminjam dan meminjam. Nah, di sini kita lihat bukunya masih di 102, keragaman olahraga kesukaan. Apakah kalian gemar berolahraga? Olahraga menyehatkan badan. Banyak sekali jenis olahraga. Kalian bisa memilih olahraga yang kalian sukai. Ada olahraga permainan, renang, dan atletik. Apakah olahraga kesukaan kalian? Nah, lihat di halaman 103, di sini ada beberapa gambar. Ada yang suka berenang, suka sepak bola, bulu tangkis, pencak dan suka lari pagi. Nah, di sini salah satu contohnya Ustazah bacakan. Ahmad suka bermain sepak bola. Ia bercita-cita menjadi pemain sepak bola. Ahmad berlatih dengan tekun tiap sore. Ia berlatih dengan tekun dan disiplin. Ahmad tidak lupa selalu berdoa agar cita-citanya menjadi pemain sepak bola tercapai. Nah, itu cita-cita Ahmad dan dia gemar sekali bermain sepak bola. Nah, Ananda di sini siapa yang suka bermain sepak bola? Contoh kedua. Andi juga suka berlatih pencak silat. Pencak silat adalah olahraga bela diri asli Indonesia. Andi berlatih dengan semangat. Andi ingin melestarikan olahraga bela diri asli Indonesia. Masya Allah. Ini di gambar 225. Andi suka pencak silat. Nah, di sini salah satu contoh kegemaran dan kesukaan olahraga masing-masing. Nah, kita buka lagi bukunya di halaman
106. Buka bukunya di halaman 106, yaitu sekarang buka bukunya di halaman 106. Menentukan hasil pengurangan ribuan dengan teknik tanpa meminjam dan meminjam. Nah, di sini pada pembelajaran sebelumnya kalian telah belajar penjumlahan. Pada kesempatan ini kalian akan belajar pengurangan lagi. Nah, di sini 1, pengurangan tanpa meminjam. Contohnya, kakek Wayan memiliki peternakan ayam dan bebek. Jumlah seluruh ayam dan bebek 3.568 ekor. Jika jumlah ayam 1.235, berapakah jumlah bebek? Dapatkah kalian menjawab pertanyaan tersebut? Untuk menentukan banyak bebek pada peternakan kakek Wayan, dapat digunakan pengurangan bilangan. Nah, berarti di sini 3.568 dikurang 1.235 sama dengan, nah di sini ada caranya. Cara bersusun panjang. Nah, cara bersusun panjang ini kita sudah pelajari sebelumnya ya. Tapi dengan penjumlahan tambahan. Sekarang ini pengurangan. Nah, di sini 3.568 sama dengan 3.568. 1.235. 1.200 ditambah 30 tambah 5 sama dengan kurang 2. Nah, 8 dikurang 5 sama dengan 3. 60 dikurang 30 sama dengan 30. 500 dikurang 200 sama dengan 300. 3.000 dikurang 1.000 sama dengan 2.000. Jadi 3.568 dikurang 1.235 sama dengan 2.333. Nah, itu cara bersusun panjang. Sedangkan cara bersusun pendek itu 3, 5, 6, 8 dikurang 1, 2, 3, 5. Hasilnya 8 dikurang 5, 3. 6 dikurang 3 sama dengan 3. 5 dikurang 2 sama dengan 3. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, hasilnya 2.333. Nah, ini cara bersusun pendek. Nah, seperti itu Ananda. Nah, sekarang kita pindah di bagian kedua, pengurangan dengan teknik meminjam. A. Pengurangan dengan 1 kali meminjam. Nah, Ananda bisa lihat di sini, seorang pedagang buah memiliki 2 keranjang salak. Keranjang pertama berisi 5.434 salak. Keranjang kedua berisi 2.216 salak. Berapakah selisih banyaknya salak pada keranjang pertama dan kedua? Salak pada keranjang pertama 5.434 buah. Dan keranjang kedua 2.216 buah. Dikurang. Nah, ini kita mengerjakannya dengan cara bersusun pendek. Nah, seperti ini. 5, 4, 3, 4 2, 2, 1, 6. Nah, di sini
Nah, cara meminjamnya 4 kurang 6, apakah bisa? Tentu saja tidak. Nah, sekarang kita pinjam di angka ketiga. Angka 3, kita pinjam 1 menjadi 14 dikurang 6 sama dengan 8. Nah, sekarang angka ketiga itu sudah tidak menjadi 3 lagi karena sudah dipinjam. Jadi sisa 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, sekarang 4 kurang 2 sama dengan 2. 5 kurang 2 sama dengan 3. Nah, ini contoh pengurangan dengan 1 kali meminjam. Nah, seperti itu Nanda. Sekarang kita buka bukunya lagi. Di halaman 108. B. Pengurangan dengan 2 kali meminjam. Tadi 1 kali meminjam, sekarang 2 kali meminjam. Nah, contohnya, Paman Togar memiliki 2 kolam ikan. Kolam pertama berisi 2.452 ikan. Kolam kedua berisi 1.264 ikan. Berapakah selisih ikan di kedua kolam? Nah, 2.452 dikurang 1.264. Nah, kita jumlahkan. 2452 1264. 2 dikurang 4, apakah bisa? Nah, kita pinjam lagi di angka 5. Kita pinjam 1 menjadi 12 kurang 4 sama dengan 8. Nah, sekarang selanjutnya 5 bukan 5 lagi karena sudah dipinjam 1. Jadi 4 dikurang 6 sama dengan apa bisa? Oh, tidak bisa ya. Jadi kita pinjam lagi ke angka 4. Jadi 14 dikurang 6 sama dengan 8. Nah, angka 4 sudah menjadi 3 karena sudah dipinjam 1. Jadi 3 dikurang 2 sama dengan 1. Nah, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi selisih banyak ikan di kolam kedua adalah 1.188. Nah, ini cara dengan 2 kali meminjam. Sekarang kita pindah ke C. Pengurangan dengan 3 kali meminjam. Contohnya, ibu berbelanja ke pasar. Ia membeli 2 kilogram bawang putih. Ana mencoba menghitung bawang putih yang dibeli ibu. Banyaknya bawang putih itu adalah 2.342 butir. Ibu menyisihkan 455 butir bawang putih untuk memasak. Berapa sisa bawang putih ibu? Bawang putih ibu yang dibeli 2.342, yang digunakan untuk memasak dikurang 455. Berapakah selisihnya? Dengan cara bersusun pendek. 2.342 dikurang 455. Ini pengurangan 3 kali meminjam. 2 dikurang 5 tentu tidak bisa, kita pinjam lagi. Menjadi 12 dikurang 5 sama dengan 7. Nah, 4 sudah menjadi 3 karena sudah dipinjam tadi. Jadi 3 dikurang 5 sama dengan tidak bisa ya, maka kita pinjam lagi. Nah, jadi 13 dikurang 5 sama dengan 8. Jadi 3 menjadi 2 karena sudah dipinjam. Jadi 2 dikurang 4 tidak bisa ya. Jadi kita pinjam lagi. 12 dikurang 4 sama dengan 8. Terus 2-nya sisa 1. Jadi kita turunkan.
Nah, hasilnya 1887. Jadi bawang putih yang tersisa adalah 1887. Nah, itu teknik atau cara pengurangan dengan 3 kali meminjam. Nah, seperti itu. Ada 1 kali meminjam, 2 kali meminjam, dan 3 kali meminjam. Seperti itu, Ananda. Alhamdulillah, untuk pembelajaran kelima kita sudah bahas, dan kita lanjut ke pembelajaran keenam di halaman 112. Materinya yaitu kegiatan sebelum tidur. 2. Cara berdoa. 3. Memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan. Ustazah ulang. Materi pertama, kegiatan sebelum tidur. 2. Cara berdoa. 3. Memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan. Nah, di sini kegiatan sebelum tidur pada pagi hari dan siang hari. Kalian tentu banyak melakukan aktivitas fisik. Apakah yang kalian rasakan setelah melakukan aktivitas fisik? Nah, kalian tentu merasa lelah. Nah, kalian perlu istirahat. Istirahat yang paling baik itu adalah tidur. Pada malam hari, belajarlah untuk persiapan besok di pagi hari. Nah, setelah selesai belajar, cepatlah tidur. Aktivitas apakah yang kalian lakukan sebelum tidur? Seperti itu. Nah, di sini di halaman 113, Ananda lihat 113. Nah, di sini ada beberapa gambar yang ingin diberi tanda centang. Nah, nanti ini kalian kerjakan. Nah, coba buka bukunya di halaman 114. 114 menceritakan kegiatan sebelum tidur. Nah, di sini kegiatan apakah yang biasa kalian lakukan sebelum tidur? Nah, di sini ada cerita. Setiap malam Rasti makan bersama keluarga, yaitu ayah, ibu Rasti, dan adik laki-lakinya. Mereka makan bersama di ruang makan. Makan bersama sangat menyenangkan, walaupun menu makanannya sederhana. Makan bersama terasa nikmat. Setelah selesai makan, Rasti membantu ibunya membereskan perabotan makan yang kotor. Rasti membawa semua ke dapur untuk dicuci bersama ibu. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian biasa makan malam bersama keluarga? Selain makan bersama keluarga, Rasti biasa dibacakan buku cerita sebelum tidur. Ayah dan ibu bergantian membacakan buku cerita. Malam ini, ibu membacakan buku cerita. Rasti berterima kasih kepada ibu. Ibu berpesan kepada Rasti untuk berdoa sebelum tidur. Ibu mematikan lampu kamar. Nah, itu cerita dari Rasti sebelum tidur. Kegiatannya sebelum tidur. Nah, sekarang Ananda buka bukunya di halaman 117. Di 116 ya, di situ menyebutkan cara berdoa. Di sini ada cara berdoa. Dalam setiap aktivitas kita selalu ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, misalnya olahraga dapat menyebabkan cedera dan jatuh dari kendaraan. Oleh karena itu, kalian harus selalu berdoa kepada Tuhan agar selalu selamat.
bagaimanakah cara berdoa? Ceritakan cara berdoa dalam bentuk tabel seperti berikut. Ceritakan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, di sini ada tabel di halaman 117. Nah, di sini contohnya waktu berdoa, bangun tidur, cara berdoanya, dan seterusnya. Itu nanti akan dikerjakan ya, Nanda. Nah, sekarang lihat bukunya di halaman 117. Nah, ini memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan. Masih dengan pengurangan ya. Contohnya, Pak Ahmad mempunyai warung di pasar. Ia mempunyai persediaan telur 3.745 butir. Telur itu terjual 1.500 per butir. Berapa telur Pak Ahmad yang belum terjual? Telur Pak Ahmad yang belum terjual adalah, nah sekarang kita kurang 3.745 dikurang 1.500. Nah, di sini ada dua cara. Masih cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Nah, cara bersusun panjangnya 3.745 sama dengan 3.700. 3.000 ditambah 700 ditambah 40 ditambah 5. Nah, 1.000 ditambah 500 ditambah 0 tambah 0. 5 kurang 0, 5. 40 dikurang 0, 40. 700 dikurang 500 sama dengan 200. 3.000 dikurang 1.000 sama dengan 2.000. Jadi hasilnya 2.245. Jadi telur Pak Ahmad yang belum terjual adalah 2.245 butir. Nah, cara bersusun pendeknya 3, 7, 4, 5, 1, 5, 0, 0. Dikurang 5 kurang 0, 5. 4 kurang 0, 4. 7 kurang 5, 2. 3 kurang 1, 2. Jadi ini cara bersusun pendeknya. Nah, sama juga hasilnya 2.245 butir. Nah, itu cara bersusun panjang dan cara bersusun pendeknya. Itu tadi penjelasan dari Ustazah di pembelajaran ke-5 dan ke-6. Nah, alhamdulillah sudah selesai semua dan Ustazah harap kalian semua bisa mengerti, paham penjelasan Ustazah dan semoga bisa mengerjakan tugasnya. Nanti Ustazah tuliskan tugasnya di akhir video. Nah, kalian kerjakan dan tetap semangat belajar di rumahnya. Mungkin sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.